Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nur Sahara dari kelas Farmasi B dengan NPM 1006060321189. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Baik, di sini yang pertama itu ada bahan aktif utamanya, di mana yang bahan aktif utamanya itu buncis. Di buncis ini adalah sumber protein, vitamin, mineral, dan senyawa fitosterol yang bermanfaat untuk kesehatan, di mana senyawa aktifnya itu meliputi alkaloid, saponin, polifenol, flavonoid, asam amino, tanin, serta berbagai senyawa bioaktif lainnya seperti stigmasterol, sitosterol, KMP-sterol, dan quercetin. Mana selanjutnya ini ada bahan aktif yang kedua yaitu jintan hitam. Jintan hitam ini tuh termasuk ke dalam famili Ranunculaceae, di mana kandungan aktifnya itu seperti timokuinon serta beta sitosterol, di mana manfaatnya itu dapat menurunkan kolesterol LDL, meningkatkan eliminasi kolesterol jahat, serta sekresi kolesterol melalui empedu, di mana penggunaannya itu sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, terutama eh, untuk anti kolesterol. Selanjutnya, di sini tuh ada preformulasi ekstrak dari biji jinten hitam berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia 2017, di mana pemberiannya itu ekstrak kental, berwarna hitam kecoklatan, berbau khas jinten hitam, dan rasa agak pahit. Rendemennya itu tidak kurang dari 8,9%, senyawa identitasnya itu timokinon, kemudian kadar airnya itu tidak lebih dari 9,6%, kadar abu totalnya tidak lebih dari 2,9%, dan yang terakhir kadar abu tidak larut asamnya itu tidak lebih dari 0,7%. Selanjutnya di sini ada bahan komplementer. Yang pertama ada kunyit, di mana kunyit ini tuh merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki banyak manfaat serta dapat ditemukan di wilayah sekitar, di, tentunya di wilayah Indonesia, di mana kunyit itu merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya itu sekitar 1 meter, dan bunganya itu muncul dari pucuk batangnya dengan panjang 10 sampai 15 meter sentimeter dan berwarna putih. Di mana umbi ini tuh akarnya itu berwarna kuning tua dan berbau wangi aromatis dan rasanya itu sedikit manis. Di mana kandungan dari kunyit ini tuh seperti kurkumin dan minyak atsiri, dan dapat bermanfaat sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, dan anti inflamasi. Di mana kunyit ini juga dapat menurunkan kadar lemak atau dan kadar kolesterol. Selanjutnya, eh, selanjutnya, eh, kunyit ini juga memiliki efek farmakologis seperti dapat melancarkan darah dan vital energi, mana menghilangkan sumbatan peluru haid, anti radang, dan dapat mempermudah persalinan. Kemudian, manfaatnya juga dapat sebagai antibakteri, antiseptik, dan memperlancar empedu, di mana penggunanya juga ini tuh untuk obat tradisional untuk berbagai penyakit, tapi di sini tuh dipreformulasikan untuk anti kolesterol. Kemudian di sini tuh ada bahan komplementer lain itu ada cengkeh, di mana cengkeh ini tuh merupakan tumbuhan asli Indonesia yang merupakan produsen cengkeh yang terbesar di dunia, di mana senyawa aktif yang terkandung di dalam cengkeh itu ada seperti eugenol, flavonoid, saponin, alkaloid. Eh, Selanjutnya di sini tuh ada manfaatnya, di mana manfaatnya itu analgesik, antiinflamasi, antimikroba, dan anestesi lokal, dan dan eugenolnya ini juga dapat bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, menurunkan produksi prostaglandin, serta penggunaannya itu sebagai bahan baku obat antiseptik dan analgesik.
Selanjutnya di sini tuh ada bahan tambahan lainnya seperti pengisi, di mana contohnya itu selulosa mikrokristalin atau avisel, di mana fungsinya itu untuk mengisi volume massa kapsul dan memberikan stabilitas mekanik pada granul, di mana rasionalitasnya itu dapat menjaga keseragaman berat kapsul, memiliki sifat alir yang baik untuk pengisian kapsul secara efisien. Selanjutnya di sini ada pengikat, contohnya itu ada polyvinyl pyrrolidon, di mana fungsinya itu membantu membentuk granul dengan daya kohesi yang baik, di mana rasionalitasnya itu memastikan granul yang stabil selama proses manufaktur digunakan pada konsentrasi 0,5 sampai 5%. Selanjutnya di sini ada pelarut, di mana pelarut yang digunakan itu adalah etanol 95%. Fungsinya itu dapat melarutkan pengikat dan memfasilitasi pembentukan granul dalam proses granulasi basah. Kemudian ada rasionalitas, di mana itu memudahkan mudah menguap sehingga tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Selanjutnya kompatibel dengan eh, bahan herbal. Selanjutnya di sini ada bahan penghancur, di mana contohnya itu amprotap dapat berfungsi mempercepat disintegrasi kapsul untuk pelepasan bahan aktif. Kemudian rasionalitasnya itu cocok untuk ekstrak herbal yang membutuhkan pelepasannya itu cepat. Selanjutnya di sini ada glidan, di mana contohnya itu talkum dapat berfungsi meningkatkan sifat alir granul dan mencegah granul menempel pada alat produksi, di mana rasionalitasnya itu memastikan pengisian kapsul berlangsung lancar digunakan pada konsentrasi 1 sampai dengan 10%. Selanjutnya yang terakhir ini ada bahan tambahan lubrikan, di mana contohnya itu ada magnesium stearat dapat berfungsi mengurangi gesekan antara granul dan dinding alat pencetak kapsul, di mana rasionalitas itu mengoptimalkan proses pencetakan tanpa kerusakan granul. Kemudian ini yang terakhir, terdapat formulasi jadinya, formulasi akhir sediaan, di mana terdapat 3 bagian, ada bahan aktif utama, bahan aktif komplementer, serta bahan tambahan. Mana yang sudah tadi saya paparkan, bahan aktif utamanya itu ada ekstrak buncis, ekstrak jinten hitam, kemudian bahan aktif komplementernya itu terdapat ekstrak kunyit dan ekstrak cengkeh, serta bahan tambahannya itu seperti avisel, polyvinylpyrrolidon, etanol 95%, amprotap, talkum, serta magnesium stearat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, akan saya perbaiki untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.